jarin sai-sai sak beramal soleh yang tekican rizki sa halal, sehingga sebab rizki sa halal tenang iru. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayah dan taufiknya kepada tiang pelungguh, sehingga tiang pelungguh ringan untuk melangkahkan kaki niki menuju kepada Baitullah, sekaligus menghadiri daripada majlis ta'lim. Pada kesempatan yang mulia niki, tiang ingin membacakan salah satu daripada kitab karangan daripada ulama sasampun lumbar oleh driki, yaitu Al-Habib As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Di dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Manhajus Sawi, pada kesempatan niki yang ingin membahas tentang fi samaratil a'malis salihah, di dalam menjelaskan tentang buah daripada amal soleh yang tiang pelungguh kerjakan. Tiang pelungguh sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala niki, tujuan tiang pelungguh terciptaan isi Allah subhanahu wa ta'ala niki jelas, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan penciptaan daripada manusia dan jin ke melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk daripada ibadah ni ke adalah bentuk daripada ibadah setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala ni ke adalah dengan beramal soleh, sehingga dengan amal soleh ni ke lah yang akan mengantarkan tiang pelungguh mendapatkan daripada rahmat keridhaan Allah dan tentunya nikmat paling tinggi, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tenarak cerita, ada seorang hamba tiba-tiba terciptaan oleh dunia niki, mundik wah sembayang, mundik wah puasa, tiba-tiba oleh akhirat lemak muntama surga. Yang tenarak cerita, maka amal soleh niki adalah sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan daripada rahmat, keridhaan dan nikmat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada surga kecuali niki ditempuh dengan amal soleh. Tidak ada cintanya Allah kecuali tiang pelungguh niki menempuhnya dengan beramal soleh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mungkin pembahasan yang tiang pelungguh akan bahas niki, nabi ganjaran, nabi maut tiang pelungguh, nabi upak tiang pelungguh yang sudah melakukan amal soleh ketika tiang pelungguh niki masih tekican irup isi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ganjaran ya tiang pelungguh mau. Maka di dalam kitab niki ada beberapa ganjaran yang wajib tiang pelungguh peroleh apabila tiang pelungguh niki termasuk daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala rajin beramal soleh, baik niki amal soleh yang bersifat wajib maupun amal soleh yang bersifat sunnah, baik niki solat sak wajib maupun solat sak sunnah, baik niki sedekah sak wajib maupun sedekah sak sunnah. Dan setiap daripada langkah kaki tiang pelungguh niki nabi ya temau, nabi ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab niki sak paling pertama tersebut isi pengarang kitab niki adalah dengan sak ringan untuk beramal soleh. Orang-orang yang ringan untuk beramal soleh niki, sesuatu yang wajib yang pasti dia akan dapatkan niki adalah faminha mahabbatullahi ta'ala lil abdi.
Sak paling pertama ya tiang pelungguh mau adalah orang-orang yang rajin sembahyang, dengan sak rajin ujuk masjid, dengan sak rajin hadir majlis pengajian, dengan sak rajin bersedekah. Nika sak paling pertama ni ya mau nika adalah mahabbatullahi ta'ala lil abd. Sebab daripada amal perbuatan nika yang tercintai, dia pasti akan mendapatkan cintanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sak Nabi rajin gawe amal ibadah nika, ye wajib Nabi ya mau daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya dengan sak rajin, dengan sak beriman, kemudian rajin beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang wajib tekican cinta insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, makna wudda oleh ayat nika adalah, makna cinta oleh ayat nika adalah yuhibbuhumullah wa yuhibbuhum ila ibadihi. Wajib ia tercintai isi Allah, wajib ia tercintai isi panjak ente Allah. Jadi dengan sak rajin ujuk masjid, dengan sak rajin sembahyang nika, dengan sak rajin beramal soleh nika, ia wajib dua yang mau cinta. Pertama cinta ente Allah, sak kedua cinta ente daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana tiang pelungguh yang tiang pelungguh alami di setiap keseharian tiang pelungguh, ia beda daripada serminan dengan sak pacu kanci dengan sak tele sila. Dia mungkin pada isi pandangnya dengan sak pacu sembahyang kanci dengan sak pacu bawas ni kan dia mungkin pada. Kenapa? Karena kecenderungan ni ke adalah lahir daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebab cinta Allah Subhanahu wa ta'ala tipak dengan sak pacu gawe amal ibadah ni ke turun tipak panjak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cintanya Allah ni ke ada pada setiap cinta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi mundengan wah Nabi gawe amal soleh, mundengan wah rajin gawe amal soleh ni ke dia perlu sponsorin di ngukuran. Dia perlu pajang baliho tolong cintai saya ini marak 4 meter 5 meter ukuran, dia perlu. Mun dengan ni ke mun wah kecintai ni si Allah Subhanahu wa ta'ala berkat daripada amal soleh sayen gawe, maka wajib dengan ni ke cinta oleh panjak ni sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ta'ala qala ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Mendikan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, tidaklah seseorang hamba ni ke ndek nsopok panjak ni ke tetu-tetu entan dekat tipa Allah Subhanahu wa taala kecuali dia harus melakukan napi-napi sak kewajiban isi Allah Subhanahu wa taala. Ya mutmele tercintai ni si Allah, ya gawe sak wajib. Mele tercintai si Allah taala lagu ndet mele sembahyang ndak mungkin. Mele napi tercintai misal isi seninen lagu nenten duah penuhi hak daripada seninen dia duah kasih sayang seninen dia mungkin mau cinta seninen. Melen dia napi tercintai isi semamen dia lagu si dia pada sajari seninen dia duah tunai yang hak tersuruh taat oleh semamen dia nguah meletat
bersuruh Nabi tapi naang melen kupi semamen dek wah layani melen teh semamen dot juluk jemprak mun Nabi tersuruh isi semamen, maka dek mungkin ya mau daripada cinta semamen. Menupun Allah Subhanahu wa taala tiang pelungguh enggak mungkin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kecuali saat pertama harus tegawe wajib, harus gawe wajib. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian terus panjak kenuk mendikan Allah Subhanahu wa taala, terus dia merayuku kata Allah melalui daripada pegawai yang sa sunnah. Ding apa sekedar gawe sa wajib lagu tetap gawe sa sunnah. Sehingga mun wah lengkap yang gawe sa wajib gawe sa sunnah gawe, maka ye tu tentu mau cinta Allah Subhanahu wa taala. Napi ganjaran mun wah tercinta ini si Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu mendikan Allah taala. Mukwah cinta oleh sopok panjat mendikan Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku yang menjadi pendengaran yang dia buat untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Aku yang menjadi mata yang dia pakai untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku sak jari ima yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku yang menjadi kaki yang dia pakai untuk melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Apabila ngendeng langsung ke bank. Wala anista'adani la uidannahu. Mun yak ngendeng perlindungan langsung kelindungi mendikan Allah Subhanahu wa taala. Angkat dit heran mun para aulia ni ke sekali berdoa langsung tekican insyaallah taala. Ya kembing amal soleh ni ke wah den terhitung. Mara antan misal baluk tuan guru soleh Hambali tampak daripada karamah menun berdoa menun tekican ijabah insyaallah Subhanahu wa taala. Ia kembik karena menun ngendeng menun tekabulan sebab sa amal soleh ni kending ini wah terhitung. Ara sopok Nabi aulia, ada seorang aulia tuan guru Zaini seara oleh Martapura. Waktu saya melinggih setelah Nabi melinggih selesai pengajian, melinggih kance dengan sampun linsir. Kemudian ia basa munjangkeun panas-panas marak meni sak paling mai menu buluang. Sak paling mai buluang. Tebarang isi jamaah sahadir tuang guru bulan niki dia bulan musim buluang. Maka beliau mengatakan sambil membalikkan daripada badan beliau, marak Nabi isyarat dengan sak motik ni ke motik, maka langsung oleh julun langsung buluang dia kembing baru sekedar berkemilik ni ke langsung tekican insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab samarak ni kan? Apa sebab? Karena amal soleh baik sak wajib maupun sak sunnah. Ikembing muntiang pelungguh niki kadang-kadang lelah tenunas tiba Allah taala, ya Allah kican kegama mobilan ya Allah, ya Allah Pajero, ya Allah Pajero tebeng Supra, ya Allah Pajero, ya Allah Pajero tebeng Nmax ding ini baik sampai tiba mobil Pajero. Ikembing kadang-kadang amal ibadah amal soleh niki ia kepenuhan sak bolong-bolong. Ulama-ulama lain ni ke sekali nyebut langsung datang. Kembing din tekican berkehendak insyaallah taala baru nyeltuk sekedip doang langsung tekican insyaallah Subhanahu wa taala. Niki Nabi sebab niki amal soleh. Jarin karamah sak mau niki sebab daripada hasil amal soleh. Dengan apa sebab betapa menu? Dengan apa sebab betapa le Gunung Renjani insyaallah sampai setahun betapa lagu dia beramal soleh jin sabeng dengan apa Allah Subhanahu wa taala. Maka ni ke buah daripada orang yang mengerjakan
amal soleh. Ia wajib ia mau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun wah mau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, napi-napi melik ni yang tekican insya-Allah ta'ala. Seandainya yang endeng perlindungan, yang wajib terlindungi si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila li ba'dil 'arifin wa min samarati hubbillahi ta'ala lil 'abdi ma qalahu sayyiduna Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dan di antara buah daripada cintanya Allah, buah cintanya Allah kepada setiap hamba nike adalah bahasan Imam Haddad. Sak pertama bahasan man ahabbahullah, hai sak tercintai si Allah, sebab daripada sembahyang sak yen gawe, sebab daripada amal soleh sak yen gawe, wa arada bi khairan yassarahu li fi'lil khairi sya'a am aba. Tandem dengan ni tercintai ni si Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada orang yang dicintai ni yassarahu li fi'lil khair, maka yang temolahang untuk nggawe sesuatu kebaikan. Sya'a am aba, baik dalam keadaan milih maupun dalam keadaan dek milih. Jarin pelunggu senamian datang molah entah delumbar simpang tipak masjid niki untuk dah hadirin daripada majlis ta'lim, berarti niki tanden bahwa Allah niki cinta oleh pelunggu. Kembing karena Allah memudahkan tiang pelunggu untuk melangkahkan kaki niki hadir oleh sesuatu sesolah. Setiap langkah, setiap daripada waktu untuk mengerjakan kebaikan kemudian molah tegawe, berarti niki ye tanden Allah niki ye cinta oleh tiang pelunggu. Kemalam misal gampang detures sembahyang malam ni kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak dengan napi nunas ngendeng kepeng, molah besugulan kepeng untuk bersedekah, berarti ini ketandun cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kebaikan molah entat gawe, berarti ini ketandun cinta Allah, ini ketandun cinta Allah. Lagu sebalik bahasan Imam Haddad, wa man abghadahu Allah wa arada bihi syarran yassarahu li fi'li syarri sa'a am abba. Lagu sai-sai sak terbenci si Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan oleh sopok panjak sak terbenci si Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan mudah untuk nggawe keburukan itu, walaupun dalam keadaan dek milih, walaupun dalam keadaan dek milih. Aramun malam Jumat ja waktu kebaca Yasin ni, ndek apa ya lalu bawa sunin misal. Aramun malam Jumat ja waktu kebaca Yasin, ndek apa ya lalu bebotoh kuning. Lagu munia termasuk dengan sak terbenci si Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dek berkemilih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala justru akan memudahkan dia untuk mengerjakan keburukan ni. Nike berarti tanden dengan nike terbenci isi Allah. Mudah gampang gawe keburukan, berarti nike tanden terbenci isi Allah. Mun gampang dengan gawe kebaikan, berarti ia tanden tercintai isi Allah. Jadi gampang terbedeang, mbe waktu tercintai isi Allah, mbe waktu sesak terbenci isi Allah. Mun napi misal marantan ibu-ibu, mun lebih gampang lumbar tipa masjid hadir majlis pengajian, berarti ini ketanden ya daripada tercintai insyaallah taala. Lagu misal mun berat lumbar tipa pengajian, lebih demen dele julun TV misal, bisang sinetron MCTV aparat, maka hati-hati ni ketanden berarti Allah ni sedang dalam keadaan murka oleh tiang pelunggu. Oleh karena ni hati-hati. Maka untuk mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala ni maka orang itu harus menempuhnya melalui daripada amal soleh. Dia mungkin dengan ni mau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala,
kecuali dia melalui jalan ibadah, melalui daripada jalan amal soleh, baik sak wajib maupun sak sunnah. Wa hukiya annahu dakhala baita Rabi'ata al-Adawiyah. Oleh dalam kitab niki arak sebut kisah tentang ada seorang waliullah dari kalangan perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah niki oleh Mesir tu Nabi tu makom. Berlumbar tipa makom Rabi'ah al-Adawiyah niki. Makom niki marak kamar pengantin. Dari terhias marak kamar pengantin, putih doang, betul-betul marak kamar pengantin dan terhias. Mulangan Nabi, mulangan kota sekitar sejam setengah ojok Nabi pemakaman Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah niki hidup pada zaman Al-Imam Hasan al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Beliau niki salah satu daripada aulianya Allah dari kalangan perempuan. Ndik merari sampai meninggal. Rabi'ah al-Adawiyah niki nenten merari sampai meninggal. Sehingga pada zaman niki ye luwek dengan alim mele Rabi'ah al-Adawiyah niki. Ye luwek dengan jatuh cinta. Bahkan tersebut bahwa salah seorang daripada Nabi imam yang hidup pada zaman ni sangat si Nabi berangan oleh Rabi'ah al-Adawiyah ni. Mengapa sekadar dengan alim samile oleh Rabi'ah al-Adawiyah ni. Bahkan para penguasa ni jatuh cinta. Sehingga ada sebuah kisah ada seorang penguasa ia doang yang hayalan Rabi'ah al-Adawiyah ni berembe kesolehan, berembe kenyaman, keseanding, kebedui senina marah Rabi'ah al-Adawiyah. Ia doang yang Nabi hayalan. Sampai-sampai nekat lumbar tiba Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah niki beliau berkhalwat di sebuah bukit. Dia berkhalwat di sebuah bukit. Oleh atas bukit niki dia pinak balik. Rabi'ah al-Adawiyah dia ibadah. Ada yang sandik terganggu isi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang penguasa, pejabat niki si jatuh cinta oleh Rabi'ah al-Adawiyah ni. Datang tiba Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Rabi'ah al-Adawiyah, tiang melin tiang merarik kanca sida. Ia kelelah wah berangan. Tiap malam, tiap detik enggak doang saya bayangan sida doang. Maka angan keni dia mungkin ya bau terobati kecuali yang merarik kanca sida. Maka mun terjawab si Rabi'ah al-Adawiyah, tetun cinta oleh aku, tetun kecinta oleh sida. Mele nendi sebenar arak dengan nina sak lebih hang langan aku. Semeton. Berdua ke semeton, ia lebih solehah. Ia lebih hinges. Ia lebih pacu, ia lebih kuat amal ibadah. Pokok mun bandingan dengan aku jak bahasa Rabi'ah al-Adawiyah ni dia ada apa-apa. Mun mele murin tahu. Maka dia minta kena muri langsung ingat tandang muri. Maka ia ni terkena si Rabi'ah al-Adawiyah. Kan ia ni cinta oleh aku. Baru kejelasin arak dengan sak lebih oleh aku doang wah berpaling ya wah. Berbintan ya paran dia cinta oleh aku maksudnya. Berbintan ya paran dia cinta oleh aku. Oh ia palsu cinta. Dia menengat dengan engasan mun salehah mun langsung andang muri bahasa Rabi'ah al-Adawiyah. Maka ndak ganggu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merari Rabi'ah al-Adawiyah ni sampai Nabi meninggal. Sampai meninggal ni merari. Pengarang kitab niki mengutip daripada kisah Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Sarikun wa akhadhal mata. Suatu ketika Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah niki sejelo isi sembayang sunnah ndak diteng sawajib niki. Sawajib ya pasti.
Isin sembahyang sunnah setiap jelo ni ke 1000 rakaat. Kira jamaah 1000 rakaat. Ini tarawih doang, peluang ini imam ngerumun. 1000 rakaat setiap jelo isin sembahyang sunnah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ni. Maka suatu ketika waktu sembahyang Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ni, sarikun wa akhadal mata. Arak maling tamojuk Nabi tun sa berkhalwat. Kemudian membait barang, bait barang. Falamma arada ay yakhruja lam yaji 'alal bab. Maka maling niki dia tahu ente tunsak baru tunsak tamun tahu ente wah nito arak lawang nito nabi jendela dia tahu ente wah yapal. Jadi waktu tunsak palingin Rabi'ah Al-Adawiyah niki Rabi'ah Al-Adawiyah niki nggih jangkeun nabi jangkeun istirahat maka bait ente nabi sara oleh balin Rabi'ah Al-Adawiyah niki tunsak berkhalwat. Maka ketika niat sugul tiba-tiba di arah lawang, di arah jendela jendai. Di arah lawang, di arah jendela. Perasaan ni tu ketemu baru ni. Di arah lawang. Jendela saulih ni lain. Di arah masih. Fawadha al-mata faja'a 'alal bab. Maka melepas daripada barang curian sayang bait ni ke, tiba-tiba Malik ngarak lawang. Lepas ente Nabi barang sayang paling ni ke, tiba-tiba Malik ngarak lawang kat jendela. Ni ngarak lawang. Wa hakadha kullama akhadha al-mata lam yajid al-bab wa idza tarahahu wajada al-bab. Maka Malik mbait barang sayang Nabi paling ni ke, Malik ngarak lawang indai. Malik entole, Malik ngarak lawang. Malik mbait Malik ngarak lawang. Malik entoleh, Malik harap terus menudang, terus marah ni kadang, hatta kharaja minal bay khaiban, sampai akhir pasrah maling niki wa percuma tu maling oleh teja, muntoleh Malik barang mensugul bay, ndarak jinjau. Falamma kharaja sami'a munadiyan yunadi, maka ketika sugul maling nika, dia mendengar suara dari langit. Nabi unin suara nika, in kanat rabi'atun naimatan fa mahbubuha la ta'khuzu sinatun wala naum. Kamu fulan unin suara ni ke, in kanat rabi'atun naimatan, jikapun Rabi'ah itu tidur, fa mahbubuha la ta'khuzu sinatun wala naum, maka ketahuilah zat yang dicintai oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ndek wah ngantok, ndek wah tidur unin suara ni kan. Maka ketahuilah zat yang dicintai oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ndek wah tidur, ndek wah ngantok. Jadi dengan Nabi tercintai insya-Allah Subhanahu wa taala ni ke ukuran berembe-berembe kebeli balik ukuran. Insya-Allah yang terlindungi ni si Allah Subhanahu wa taala. Ini ke kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian saat kedua, setelah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dengan sa beramal soleh, dengan sa pacu gawe amal ibadah taat, saat kedua pastinya mau mahabbatul mu'minina lahu. Ia wajib ia tercintai si orang-orang yang beriman. Jadi di dalam hadis kursi ni ke, proses manusia ni ke tercintai si Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercintai ni si setiap panjak Allah sa beriman. Jadi Allah ketika mencintai hambanya ni ke, empoh ente malaikat Jibril. Jibril tilai, wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbuh. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan dari kalangan hambaku, maka cintailah dia. Maka tercintai ini malaikat Jibril alaihissalam. Setelah nikah malaikat Jibril umuman teodek selapuang penduduk langit. Wahai penduduk langit,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka selapuang penduduk langit ni ke cinta oleh panjak ni ke. Setelah ni ke, ketika tercintai si selapuang penduduk langit, maka cinta penduduk langit ni ke lah yang turun ke setiap hati orang-orang yang beriman. Ia mencinta oleh almarhum Tuan Guru Soleh Hambali karena ni ke tanda tercintai si Allah, sehingga dia dicintai oleh orang-orang yang beriman. Ia mutnapi demen ingat dengan soleh karena ni ke pancaran daripada cintanya Allah, cintanya Allah. Imam Hasan Al-Basri ni ke, Imam Hasan Al-Basri ni ke, beliau ni ke dia perlu ngajah, dia perlu ngajah, dia perlu pengajian marak ni ke. Cukup terserminan isi dengan ni ke langsung taubat. Jadi salah satu daripada karamahnya, kemuliaan Imam Hasan Al-Basri ni ke, dia perlu ngajah. Sekadar Nabi terserminan doang isi dengan ahli maksiat langsung taubat. Terserminan isi dengan taat langsung paham daripada napi-napi daripada isyarat yang diisyaratkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia perlu ngeraos berjam-jam, dia perlu. Cukup terserminan doang dengan ni ke langsung taubat. Cukup terserminan doang langsung dengan ni ke ingat kepada Allah Subhanahu. Tapi sabenge sebab samarak nikah. Sebab samarak nikah adalah sebab cinta Allah. Kemudian tercintai nisi dengan sak beriman, sehingga aura daripada tubuhnya nikah terpancar. Oleh karena nikah orang-orang di sekitarnya pun mencintai orang tersebut. Nikah proses dengan nikah apabila tercintai si Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu jallat qudratu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mara ayat sabaru pertama nikah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yang tekican daripada cintanya Allah dan cintanya orang-orang yang beriman. Ay mahabbatan fi qulubil mu'minin bisyartain. Maksud nikah daripada ayat nikah adalah apabila dengan nikah mele tercintai si Allah, mele tercintai si dengan sak beriman, maka dua syarat. Napi syarat nikah? Syarat nikah al-iman wal amalis soleh. Sak pertama nikah iman, sak kedua beramal soleh. Fala yadkhulu tahta hukmi hadhil ayat illa man jama'a bainahuma. Maka barulah seseorang nikah masuk dalam kategori ayat nikah apabila dia bisa menggabungkan dua hal nikah, antara keimanannya yang diselaraskan dengan amal soleh. Baru dengan nikah tercintai ini si Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin tiang pelungguh niki misal harap terkenal dengan ahli maksiat oleh desa misal, dengan terkenal ahli maksiat, tiba-tiba setiap berdaitkan dengan atau setiap sermina ni misal, ya Allah walaupun ahli maksiat dia lagu makak sak cinta lalu oleh ni tenarak cerita sama ramai. Tidak akan jak bos tidak akan jak minuman keras doang gawe lagu dia tahu makak sak cinta lalu oleh ni le arak cerita sarak marani. Karena nenten marak ni ke fitrah sak terciptaan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh dalam kitab niki, an Abdurrahman bin Abi Layla qala kataba Abu Darda ila Maslamah bin Mukhallad. Sebagaimana yang dituliskan kepada Abu Darda kepada Maslamah bin Mukhallad. Nabi basen, fa innal abda idza amila bi ta'atillah ahabbahullah. Setiap panjak Allah Subhanahu wa ta'ala sak gawe amal ketaatan, ahabbahullah, wajib tercintai si Allah. Fa idza ahabbahullah habbabahu ila ibadihi. Mun wah tercintain isi Allah, maka cintanya Allah itu akan mengalir kepada selaku ang panjang. Mun wah tercintain isi Allah. Wa innal abda idza amila bi maksiatillah. Lagu sebalik.
apabila seorang hamba ni ke munwah jari ahli maksiat, munwah panjak ni ke jari ahli maksiat, abghadahullah, wajib ya terbenci si Allah. Fa idza abghadahullah baghadahu ila ibadihi, munwah terbenci si Allah subhanahu wa ta'ala, wajib ya terbenci si panjak ente Allah. Ukuran munwah dengan ahli maksiat, enggak doang gawe, nabi haram doang yang gawe, malas tapi sila ukuran, sila ukuran, malas, bedait malas ukuran, ngeraos malas. Misal munara dengan terkenal, misal munwah ke malam ngelining tutu lain jadi maling, misal milih ndak akrab, kelai balin doang padahal kenyelo takut demenu, kelai balin kenyelo padahal takut. Ni ketandir, ketika dengan ni kita benci si Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebenciannya Allah ni ke turun ke setiap hati orang-orang yang beriman, sehingga terbenci ni si dengan beriman. Lagu menara dengan beriman, lagu ngakun misal cinta oleh ahli maksiat, maka niki yarak konslet mungkin ini, yarak tung konslet, karena bukan seperti itu fitrah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nenten marak niki hikayat. Nah, arak suku hikayat, contoh daripada perbedaan antara dengan sak tercintai isi Allah kemudian tercintai isi dengan sak beriman. Lamma qadima Harun ar-Rasyid ar-Raqqata warada Abdullah bin Mubarak fantaqala an-nas ilaihi. Suatu ketika Harun ar-Rasyid niki salah seorang daripada khalifah zaman Abbasiyah, presiden lah zaman makin ni ke presiden. Harun ar-Rasyid niki ngapa presiden sembarangan. Harun ar-Rasyid niki orang paham, ahli tafsir. Harun ar-Rasyid niki dia tahu ente hadis, dia paham fikih. Harun ar-Rasyid niki ya alim, jadi presiden ya alim. Dia sezaman kanca Imam Ibnul Mubarak. Suatu ketika Harun ar-Rasyid ijangkan kunjungan, misal gubernur atau presiden tiba-tiba kunjungan oleh Bengkal, berembe keramin dengan pengajian, presiden datang langsung bubar ukuran. Ising Nabi si penasaran berembe ruwen presiden biasa nengat oleh TV doang, atau misal datang be gubernur atau bupati deh, ukurankah dengan konsentrasi ngaji isin serugu. Nah, suatu ketika Harun ar-Rasyid niki dia pernah berkunjung ke suatu tempat kunjungan, nggih. Fanqata'atin na'al wartafa'atil ghabrah fa asyrafat umul amir mu'minin min burji qasril khalifah. Jadi cerita ni kemarin niki. Ketika kunjungan oleh sepuh tahu Harun ar-Rasyid niki selapuang dengan datang kode maupun bajang, toak dan sebagainya berkumpul. Si penasaran beremberuan Khalifah Harun ar-Rasyid berkumpul nanti jari segi arak saendeng mungkin endeng tanda tangan, arak saendeng sumbangan, arak macam-macam. Tiba-tiba ketika jangken kumpulkan ce Harun ar-Rasyid tiba-tiba bubar selapuang. Bubar ni ke palik sopok dengan ternyata dengan saat terpalik ni ke adalah Al-Imam Ibnul Mubarak. Al-Imam Ibnul Mubarak sampai ketika Nabi kerumunin Harun ar-Rasyid ni ke tebarang arah Imam Ibnul Mubarak oleh itu langsung bubar selapuang.
bubar selapuang PT Imam Ibnul Mubarak, sampai sak bede sandal, sampai petuk sandal dan sebagainya, simpale Imam Ibnul Mubarak. Maka menganga mesang Harun Ar-Rasyid saya jadi presiden, kebili ni si rakyat, kebili ni si rakyat. Zaman makin beda, presiden oleh julu, ulama oleh muri, engkau tanggap ulama presiden doain pada pedasan. Niki Ar-Rasyid terbilit ngangak mesak selapuang dengan kerumunin Imam Ibnul Mubarak doa. Maka engat ne damai seriuk ente daripada semamun sak tebili ni si sebiniang te si Harun Ar-Rasyid berketuan man haza saya janu mai lalu angan pada bili ni semamun, padahal semamun ke presiden, padahal membili ni, padahal dia doang bengi BLT membili ni semamun ngesak ngangak doang semamun. Maka memberketuan saya nu arak dengan sak lebih terkenal dengan semamun tu jadi presiden. Maka ia ni terjawab qila wa alimun Khurasan, nu adalah seorang alim dari tanah Khurasan, yaitu yang disebut dengan Ibnul Mubarak. Maka ia bahasa Nabi sebiniang, ia bahasa faqalat wallah hadha mulku la mulka Harun yajma'un nasa bisauti wasyurati wal a'wan. Nah, ni wah dengan sak marak niki ye sak tetu-tetu teparan dengan sak jari penguasa dek marak semamun ye mun terhormati nisi dengan karena mun macam-macam dengan langsung tangkap ye mun terhormati nisi dengan karena mun dek terhormatin burang BLT ye mun terhormati nisi dengan burang benge sumbangan dan lain sebagainya. Mun sak ni ja tampil sanu langsung dengan segan, langsung dengan hormatin, langsung dengan cintai ni sak sebenar-benar penguasa ni seninan daripada Harun. Nabi sebab macam Nabi sebab ia mun tercintai si dengan sak beriman sama rak ni sekit sebab daripada amal soleh, sebab daripada amal soleh, sebab daripada sembahyang baik sak wajib maupun sak sunnah, sebab daripada sedekah baik sedekah sak wajib maupun sak sedekah sak sunnah. Maka sak pertama Nabi dengan sak beramal soleh ni ke wajib mau cintan Allah. Sak kedua wajib mau cintan dengan sak beriman. Sak ketelun al hayatun thayyibah, wajib ya tekican daripada kehidupan yang baik. Wa qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sai-sai sa beramal soleh langan karangan dengan nina maupun langan kalangan dengan mama dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang tekican kehidupan sak solah. Hayatan thayyibah oleh beriki para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah sa oleh beriki maksud nikah adalah rizki yang halal. Jarin sai-sai sak beramal soleh yang tekican rizki sak halal, sehingga sebab rizki sak halal tenang iru. Dimaksud sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ni ke maksud adalah rizki sah halal. Saya beramal soleh baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki dalam keadaan beriman yang tekican rizki sah halal, sehingga sebab rizki sah halal ni ke ya sabengnya tenang iru. Karena sak rizki halal ni ke ben tenang iru. Berembe pun keluwe ataupun sekedik searan rizki halal ni ke ia wajib ke hayatan thayyibah ni ke ia wajib tenang iru.
Lagu berembe-berembe keluik searan rezeki, kepeng misal. Lagu munika misal hasil palingan, hasil korupsi dan sebagainya. Dengan sa korupsi nu ara jalan jamaah. Yang tenara jalan ni miliaran doang kepeng. Lagu napi sa terjadi karena rizkinya itu haram sehingga dia tidak mendapatkan nabi hayatan thayyibah, sehingga dia tidak mendapatkan kehidupan yang baik, sehingga tutu lain nabi nyebut luar negeri, Eropa, Asia, Arab, tutu lain nyebut ikembik din tenang isi rezeki saharam. Maka rezeki saharam ni ke tidak mungkin membuat orang ni ke tenang, tidak mungkin. InsyaAllah ukuran bedain mobil 10 pilan tu tahu hotel lagu hasil haram, ruan doang, casing doang, jamaah tenang. Ruan doang arun tidak tenang hirup dia. Mobil 10 beduin, seninan 4, terus balin tu tahu. Padahal bedait kan je seninan sebulan sekali. Kembik, dia tenang. Dia kembik karena nia beduin beraya seninan masih beduin beraya. Ini keakibat rezeki haram ni. Hayatan thayyibah itu enggak ada. Kehidupan yang baik itu enggak ada. Kembik, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketenangan itu dari sesuatu yang berembe pun isi nyebuk searan dengan selingkuh. Dia wajib takut menulik ujuk balik, apalagi jauh HP takut terbuka isi senina, ganti pasport dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini ke meletakkan ketenangan itu pada sesuatu yang haram. Allah meletakkan ketenangan itu pada sesuatu yang halal. Tenangan dengan beberayang atau merari. Tenangan dengan merari. Karena jelas besa haram, besa tenangan 1 juta ya halal, kanca 1 juta ya haram. Duan doang nilai 1 juta, lagu arah sejelem bis. Karena sesuatu yang kenapa Allah tidak memberikan hayatan thayyibah di sini. Allah tidak memberikan daripada kehidupan yang baik, kenyamanan, ketentraman. Sehingga hayatan thayyibah lidrika bahasan sebagian artinya adalah rezeki yang halal. Ada juga yang mengatakan maksud hayatan thayyibah lidrika adalah qanaah. Hai beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun daripada kalangan perempuan yang tekican sifat qanaah. Nabi saat tekan sifat qanaah ni ke sifat menerima. Sehingga sebab sifat menerima ni ke tekican solah irup. Daka enjak bedoi bit, daka enjak bedoi pario, terima, ikhlas. Beduin balik walaupun arak 2 kamar atau sikit kamar, pawon langsung sekalian jari tung Nabi ruang tamu. Beduin sifat qanaah, beduin sifat menerima, tenang irup. Arak dengan wah beduin 5 miliar, lagu endek beduin sifat menerima, melen 10 miliar. Padahal dengan saat diberi pensi melet mana? Padahal ni beduin 5 miliar, dia beduin sifat qanaah, melen 10 miliar. Sehingga apa? Karena sifat itu sehingga dia tidak menemukan daripada kenyamanan di dalam hidupnya. Maksud daripada hayatan thayyibah sebagian daripada ahli tafsir maksudnya di situ adalah qanaah. Saya beramal soleh baik dari kalangan perempuan maupun dari kalangan laki-laki dalam keadaan beriman yang tekican qanaah, sifat menerima, sehingga karena sifat menerima ni ke reda oleh nabi-nabi jatah langan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan hayatan thayyibah lidrika maknanya nikah adalah al-jannah. Hai sak beramal soleh,
hai baik dari kalangan laki-laki maupun daripada kalangan perempuan, ya entakican hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang berwujud daripada surga te Allah Subhanahu wa taala. Ye wajib ya mau surga Allah Subhanahu wa taala. Ye wajib ya tamu surga. Dengan sak beramal soleh ni ke, ye wajib ya tamu surga. Kadang-kadang harap dengan berketuankan tiang pelungguh ni kita tamu surga sebab daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetun jamaah. Tetun tiang pelungguh niki ndak mungkin tiang pelungguh pede dengan amal soleh niki. Sakben tetamu surga niki adalah rahmat ente Allah. Lagu untuk mendapatkan rahmat Allah niki wajib langan amal soleh. Nggih, ndak bisa dinafikan niki, nenten bisa. Tiba-tiba ada kejadian sembahyang Allah tentu teramat insyaallah jatamu kena surga. Lah, ndak seperti itu. Nggih, ndak seperti Allah menjadikan segala sesuatu ini sebab akibat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi niki tiang pelunggu niki untuk memilih antara sesuatu yang baik atau yang buruk, antara surga atau neraka, ye entar tekican iradah insyaallah Subhanahu wa taala. Maka orang itu baru akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sak paling tinggi niki adalah apabila dia mampu beramal soleh. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatra 'ala qalbi basharin. Janjin Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad, ia kejanji setiap panjak kosak beramal soleh mendikan Allah taala. Nabi sak terjanji kenikmatan ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala uzunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatra ala qalbi basharin, sesuatu sak ndek wah terlintas oleh atin manusia. Nabi niki ya sifat surga. Menolak dunia niki berembe pun isi ndek mau dahar searan makanan enak oleh dunia misal baun daripada serio bilangan de serio Google tulis sebaik oleh Google makanan enak dan yang termahal di dunia penggitan artin berembe pun kemewah kemai daripada kenikmatan dunia ni ke selama ni ke sifat duniawi pasti bawah doang mau ya serminan walaupun mau nikmat. Rumah paling termewah oleh dunia tinggal search oleh Google langsung penggitan. Lagu mun sifat surga ni ke mala ainun ra'at, nding wah terserminan isi man, wala uzunun sami'at, nding wah terdengar isi kentong, wala khatra ala qalbi basharin, nding wah terlintas oleh atin manu saking nikmat, saking nikmat. Dan kenikmatan surga ni ke wajib dilalui melalui amal saleh. Maka tiang pelungguh tekican masih sisa-sisa irup niki sedetik demi sedetik kehidupan oleh dunia niki pada dasar nika adalah isyarat dari Allah. Ada tiang pelungguh tidak menyia-nyiakan, ada tiang pelungguh jariang sedetik kehidupan nika menjadi ladang amal saleh. Masih tekican irup, masih tekican sehat, masih tekican sempat. Jadi ni ke saat pertama sebelum tiang akhiri daripada pengajian ni, saat pertama hai dengan sak pacu beramal soleh, hai dengan sak pacu gawe sa wajib maupun gawe sa sunnah din tinggalan. Maka pertama yang wajib mau cinta teh Allah. Sak kedua yang wajib mau daripada cinta dengan sak beriman. Sak ketelun yang tekican daripada kehidupan yang baik. Sak keempat wajib mau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Niki empat hal niki wajib dia pada peroleh apabila tiang pelungguh termasuk orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang meringankan langkahnya
menjalankan daripada segala macam amal ibadah, amal soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tekican manfaat, mudah-mudahan tekican berkah, mudah-mudahan setiap pengajian saat tiang pelungguh sampun dengan niki menjadi motivasi di dalam beramal soleh, sehingga setiap daripada detik kehidupan niki selalu ada pembaharuan, dan tiang pelungguh termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab daripada amal soleh, keistiqamahan tiang pelungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tiang pelungguh termasuk daripada orang-orang saat tekican hayatan thayyibah, tekican daripada kenikmatan surga ti Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah tiang pelungguh berkumpul oleh tahun niki oleh masjid sak muli niki kecuali ketika tiang pelungguh berpisah dalam keadaan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami ya dengan like dan subscribe. Terima kasih.